Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Geo Bersuara, sebuah podcast dari Geografi Study Club yang siap menemani hari-hari kalian. Pastinya dengan isu-isu geografi, lingkungan, sosial, dan pembangunan yang lagi hangat diperbincangkan. Bareng aku, Jessica Eka Putri, selaku host yang akan menemani kalian, baik yang lagi gabut di kos atau yang lagi overthinking mikirin masa depan. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, FYI aja, kemarin tuh ada yang DM ke akun Instagramnya GSC. Kak, GSC itu apa sih? Apa sih sebenarnya yang dikerjakan oleh GSC? Apakah GSC itu hanya sekumpulan dari anak-anak nerd yang gila belajar? Oke, buat yang belum tahu teman-teman, atau yang lupa-lupa ingat, GSC adalah singkatan dari Geografi Study Club yang dibentuk oleh anak-anak geografi buat berkembang bareng. Jadi di GSC, kita tidak hanya belajar mengenai akademik, tetapi juga mengasah soft skill, dan pastinya membangun relasi. Oke, biar gak bosen dengerin aku monolog sendirian, hari ini kita sudah hadirkan tokoh dari GSC sendiri, ada Kak Muhammad Gufron selaku Wakil Ketua Umum dari GSC periode 2025-2026. Halo Kak Gufron, selamat Halo, pagi. selamat Gimana pagi. nih kabarnya akhir-akhir ini? Kalau boleh tahu apa sih aktivitas dari seorang Wakil Ketua Umum Geografi ini? Oke, sebelumnya halo Kak Jessica, senang banget aku bisa hadir langsung di podcast pada kesempatan kali ini, sekaligus mewakili Ketua Umum yang sedang berhalangan hadir nih Kak. Oke, kalau ditanya tentang kesibukan belakangan ini tuh sebenarnya nggak terlalu sibuk sih Kak. Nggak kayak di semester 4 kemarin yang benar-benar sibuk banget ya. Entah itu mikirin tugas, mikirin deadline, mikirin project-project yang memang menjadi kewajiban kita. Tapi belakangan ini tuh aku sibuknya di prepare magang sih Kak, karena di semester 5 ini anak-anak geografi itu wajib magang. Selain itu aku juga memiliki kesibukan di kepanitiaan Kak, di UKM seperti itu. Wah, ternyata padat juga ya teman-teman aktivitas dari Wakil Ketua Umum kita. Oke Kak, aku mau throwback sedikit ke zaman-zaman pemilihan dulu nih. Iya. Pastinya kan ada sebuah kenangan yang membuat kakak tuh sampai sekarang memorable gitu buat kakak. Kita balik ke zaman pemilihan dulu, kakak itu kan mencalonkan sebagai ketua umum. Namun pada akhirnya sekarang kakak menjabat sebagai wakil ketua umum. Kalau boleh tahu perasaan kakak waktu pertama kali dapat pengumuman, aduh aku kok dijadikan ketua umum itu gimana tuh Kak? Apa langsung sujud syukur atau gimana? Oke. Kalau ditanya tentang kalau kita throwback ya ke masa-masa pemilihan ketua dan wakil ketua umum pada waktu itu, sebenarnya kalau aku pribadi kaget Kak. Kagetnya itu memang waktu itu aku kurang memahami mengenai sistem pemilihan wakil, bukan ketua ya, wakil. Karena kalau ketua itu kan dari delegasi teman-teman dari staf departemen, kita mendelegasikan dari staf departemen buat maju untuk mencalonkan ketua waktu itu. Nah, ketika pengumuman ketua umum waktu itu setelah diumumin dan ternyata Mas Taufiknya dipilih menjadi ketua umum periode 25-26 dan ternyata memiliki perolehan suara yang tertinggi Mas Taufiknya. Dan yang kedua ialah aku Kak waktu itu perolehan suara yang tertinggi setelah Mas Taufiknya. Dan ternyata pemilihan ketua itu diambil dari perolehan suara yang tertinggi yang setelah yang pertama gitu Kak. Jujur kalau waktu itu kaget Kak, ternyata pemilihan wakil ketua waktu itu diambil dengan sistem yang seperti itu Kak gitu. Jadi kalau ditanya kagetnya ya kaget waktu itu Kak, ternyata wakil itu dipilih dengan sistem yang seperti itu gitu Kak. Oke, menurut kakak pribadinya aku mau tanya, dulu kan mencalonkannya sebagai ketua, namun ternyata terpilihnya menjadi wakil ketua. Ada nggak sih kak perasaan nggak enak hati yang sampai sekarang itu menjadi beban kakak selama menjalani periode GSC tahun ini? Oke, kalau ditanya tentang unek-unek sebenarnya ya. Kalau dari aku pribadi sebenarnya nggak ada sih Kak. Karena aku memang di GSC ini bagaimana caranya aku pribadi bisa berproses, bisa berkembang, bisa belajar sama teman-teman bareng sehingga dari proses pemilihan tadi nggak ada kata unek-unek sebenarnya sih. Sebenarnya lebih bagaimana bisa menerima dan bisa bekerja sama dengan anggota-anggota tim dan bisa belajar bareng dengan teman-teman begitu. Jadi sampai sekarang enjoy aja ya kak Enjoy untuk bener-bener.
Kalau aku lihat-lihat ya Kak, dulu sebelum join ke GSC itu kok padet banget sih Kak prokeran yang ada di GSC. Kalau bisa dijelaskan ke Geover semua itu Hmm. apa aja apa departemen yang ada di GSC? Oke, kalau ditanya tentang departemen atau jumlah departemen yang ada di GSC, sebenarnya cuma 6 sih, Kak. Yang pertama ada BPH, Badan Pengurus Harian, yang fungsi utamanya itu yaitu untuk mengkoordinasi seluruh kegiatan yang ada di organisasi, Kak. Terus yang kedua ada DPO, Departemen Pengembangan Organisasi, yang fungsi utamanya itu yaitu untuk mengembangkan SDM-SDM yang ada di GSC, sekaligus mengevaluasi, memberikan pendapat, sekaligus memberikan saran gitu Kak terhadap hasil kinerja yang sudah dilaksanakan. Terus yang ketiga ada Diktipres, Departemen Pendidikan Tinggi dan Prestasi, yang tujuan utamanya yaitu untuk mengasah atau memberikan ruang kepada teman-teman GSC buat mengasah keterampilan mulai dari soft skill ataupun hard skill yang dimiliki gitu Kak. Terus yang keempat itu ada Sospolbud, Sosial Politik dan Budaya, yang fungsi utamanya yaitu untuk membahas tentang isu-isu politik gitu Kak, serta memberikan wawasan kepada teman-teman geografi untuk peka terhadap isu-isu sosial. Terus selanjutnya ada Kominfo, Komunikasi dan Informasi, yang tugas utamanya yaitu untuk memberikan dokumentasi serta memberikan citra yang baik buat GC ini Kak. Seperti itu. Terima kasih banyak ya Kak atas informasi ini. Jadi buat yang teman-teman yang bingung mau daftar ke GSC itu ambil departemen mana, tadi sudah dijelaskan dengan sangat detail oleh Kak Gufron terkait dengan apa aja sih departemen yang ada di GSC. Oke, aku mau tanya juga nih Kak, kesibukannya di GSC itu kan kita prokeran terus tuh Kak. Mungkin bisa dijelaskan progres dari setiap departemennya itu saat ini seperti apa? Oke, kalau ditanya tentang progres dari setiap departemen, kalau dari aku pribadi, kalau aku lihat itu udah hampir selesai semua ini Kak. Jadi mulai dari Departemen DPO, Departemen Pengembangan Organisasi, program kerja yang sudah terlaksana itu ada DPO bertamu, Family Gathering, terus juga ada seminar public speaking yang baru selesai kemarin, di bulan Juni kemarin kalau nggak salah Kak. Terus ada yang baru ongoing ini ada SBOGC Kak, yang dari Departemen DPO. Terus juga dari Departemen Diktipres, program kerja yang sudah terlaksana ada GSD Study Together, terus ada GSD Berkarya yang timeline kegiatannya itu padat banget ya dan panjang banget, baru selesai di tanggal 7 Juli kemarin. Terus juga ada pelatihan Arjis Kak, kalau di Dipres itu. Terus kalau dipindah ke ekologi, sebenarnya tadi aku lupa Kak nyebutin satu departemen lagi yang kurang, namanya Departemen Ekologi nih Kak, yang fungsi utamanya itu yaitu untuk memberikan ruang kepada kita untuk sadar terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita gitu Kak, mengenai konservasi dan lain sebagainya. Nah, untuk mengenai program kerja dari Departemen Ekologi ini sebenarnya yang sudah selesai itu ada mangrove, konservasi mangrove yang baru selesai di bulan Mei kemarin. Terus juga ada seminar, bukan seminar, webinar tentang lingkungan Kak. Terus juga mungkin beralih ke departemen yang lain kayak Kominfo, itu ada program kerja yang terus terlaksana yaitu foto fungsio Kak. Terus juga ada It's Your Day yang ini collab sama departemen DPO gitu. Seperti itu Kak. Wah, itu teman-teman. Jadi proker-proker yang dilaksanakan oleh Geography Study Club itu sangat membantu kita dalam mengembangkan keterampilan ya Kak ya. Benar, Tadi ada disebutkan ekologi tadi proker-prokernya juga sangat-sangat berkontribusi ya dalam benar. pelestarian lingkungan. Begitu. Kemudian nih Kak, berarti untuk proker yang ada di GSC itu ada skalanya tersendiri ya Kak. Benar. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, sepertinya ada proker yang memang skalanya itu besar, membutuhkan panitia yang lumayan banyak, Ya, terus juga waktu yang cukup lama. benar. Terus juga sepertinya ada proker yang memang skalanya itu kecil. Itu Ya. benar ya Kak? Benar banget seperti itu. Nah, buat teman-teman semuanya, buang jauh-jauh ya pikiran kalian kalau GSC itu isinya cuma tegang belajar terus soal akademik. Kita itu di sini seru-seruan ya Kak. Benar. Ngomong-ngomong soal seru juga, adakah Kak fun fact dari anak-anak GSC yang mungkin orang-orang luar itu belum tahu? Bisa diceritain dikit dong Kak? Oke, sebenarnya kalau masalah fun fact ini banyak banget Kak dan lucu-lucu banget.
Yang pertama mungkin yang orang luar gak tahu itu teman-teman dari GSC setiap jadi fungsionaris dari GSC itu teman-teman pastinya yang namanya WhatsApp itu penuh dengan grup kepanitiaan. Itu pasti banget itu Kak. Dan itu gak bisa dihindari karena memang juga menjadi kewajiban kita kan buat ikut kepanitiaan gitu kan. Terus juga kalau kita beralih ke DPO ini Kak, DPO itu sering bilang yang namanya sering aktif ya Dek, sering ikut kegiatan ya Dek. Itu yang memang menjadi kayak apa ya, kayak seru banget gitu loh, kayak memang saling mengingatkan satu sama lain gitu buat saling aktif, saling kolaborasi juga gitu Kak. Terus kalau kita beralih ke Kominfo ini Kak, mereka itu kadang sampai kesal gara-gara HP-nya itu full dengan dokumentasi, live report, desain-desain dan lain sebagainya. Kadang mereka tuh kadang mikir ini sampai kapan selesainya gitu. Kita mengerjakan job desk di kampus sampai gak tahu waktu sampai malam gitu kan. Kadang sampai diusir sama satpam gara-gara kemalaman gitu Kak. Dan masih banyak lagi yang fun fact yang menyenangkan mengenai GSC ini Kak, yang mungkin orang luar gak tahu ketika gak join di GSC sendiri. Betul banget ya Kak. Pengalaman pribadi juga, kita pernah diusir satpam guys gara-gara kemalaman ngerjain proker. Apalagi buat Waketum sendiri ya sebagai BPH yang harus join ke semua grup kepanitiaan ya Kak. Kepanitiaan A, kepanitiaan B, pastinya bikin HP hampir meledak juga pasti. Nah guys, setelah pemaparan panjang dari Kak Gufron, sebelum kita tutup sesi podcast kali ini, mungkin ada nih Kak, sepatah atau dua kata-kata pesan dari Kak Gufron untuk Geovers semuanya. Oke, mungkin sebagai statement dan sebagai penutup juga, saya cuma pengen pesan satu hal nih Kak, buat adik-adik angkatan 26 khusus maba geografi. Saya cuma pengen pesan satu hal, yaitu jadilah mahasiswa yang sibuk tapi tetap produktif ya. Jangan jadikan mahasiswa itu sebagai ketika kuliah pulang gitu, jangan seperti itu. Jadikan ketika sudah menjadi mahasiswa, ambil privilege mahasiswa itu sebagai ruang bagi kita untuk belajar terus berkembang ya, bisa ikut kepanitiaan, bisa ikut lomba dan lain sebagainya yang memang mengasah soft skill dan kemampuan kita gitu. Oleh karena itu saya punya rekomendasi organisasi yang memang seru banget nih Kak, yaitu GSC Unesa, yang memang anak-anaknya itu ambis banget dan seru-seru banget nih Kak. Oleh karena itu buat adik-adik angkatan 26 jangan lupa join di GSC Unesa periode 2005-2026. Seperti itu. Tuh guys, jangan lupa join ya, karena emang ngaruh banget ya Kak. Secara saya pribadi, dulu emang sebelum join GSC tuh introvert banget. Tapi ternyata setelah join, orang-orangnya asik, seru, dan benar-benar mengasah apa yang dulunya memang saya tuh kekurangan, belum bisa gitu. Oke teman-teman, udah dijelasin sama Kak Gufron nih apa aja tadi departemen yang ada di GSC, terus apa aja proker dan progres yang sudah dijalankan oleh departemen di GSC. Buat kalian yang mau gabung sama kita, asah skill bareng kita, dan membangun relasi bareng kita, silakan ikuti terus info dari GSC. Bisa follow aja langsung ya Kak ya di Instagram kita GSC Unesa, atau juga bisa di TikTok. Dan ikuti juga keseruan kita di siklus wacana ini di podcast GSC Bersuara, biar kalian gak ketinggalan info dan update terbaru dari Geography Study Club. Nah, kalau kayak gini kan kita bisa sharing informasi. Mungkin teman-teman itu bisa, yang mau daftar bisa mempersiapkan diri, karena dari pengalaman kemarin-kemarin nih Kak, teman-teman tuh banyak yang DM kita atau melakukan pendaftaran itu saat sudah ditutup. Jadi kita kan revisi lagi guys, kita harus melakukan extended lagi. Jadi ayo stay tune dan langsung aja gabung sama kita. Oke Kak Gufron, terima kasih banyak atas penjelasannya. Sudah meluangkan waktunya jauh-jauh di sela kesibukan persiapan magang, sudah mau nih berbagi tentang GSC kepada kita. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Kak Gufron, sehat selalu. Dan oke guys, ikuti terus GSC Bersuara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.